Ladies ready for the islands? We should be off the clock. We'll be back before sunset. Ladies and gentlemen, Atlantis. Pemandangan indahnya Kepulauan Karang Florida menjadi scene pembuka dalam film kali ini. Kita diperlihatkan gadis cantik bernama Kaya Adams yang tinggal bersama ayah dan seorang adik laki-lakinya. Ia tak hanya memiliki paras yang cantik saja, Kaya juga memiliki kepribadian yang sangat baik, begitu dewasa dan sangat sayang pada keluarganya. Hal itu bukanlah tanpa alasan. Kaya dan adik laki-lakinya yang bernama Kit ternyata telah ditinggal oleh ibu mereka yang telah berpulang belum lama ini. Kondisi sulit itulah yang telah memaksa Kaya menggantikan peran ibunya, mulai dari mengurus rumah hingga memenuhi semua kebutuhan adiknya seperti yang dilakukannya saat ini. Kaya yang ingin keluar menemui temannya pun sempat menyiapkan makanan lebih dulu untuk adik dan ayahnya. Tak lupa juga, ia turut berpamitan pada sang ayah sebelum meninggalkan rumah mereka. Di area lokasi wisata, pertemuan antara Kaya dan Tessa pun berlangsung dalam momen tersebut. Tessa juga turut memperkenalkan pacar barunya yang kebetulan bekerja sebagai penjaga pantai di sana. Pria bernama Julian itu rupanya tak hanya bekerja menjaga pantai saja, tetapi juga rutin membagikan aktivitas kesehariannya melalui konten video di sosial media. Tak hanya itu, pertemuan kali ini juga ternyata sengaja direncanakan oleh Tessa untuk mencomblangkan Kaya dengan salah satu teman kerja Julian, yaitu Sander. Usai saling berkenalan, Julian lalu mengajak yang lainnya untuk pergi ke Pulau Bahamas yang kebetulan berada tak jauh dari tempat mereka saat ini. Meski sempat ragu dengan rencana dadakan tersebut, namun akhirnya Tessa dan Kaya setuju untuk pergi ke lokasi itu. Nah, sebelum berangkat, mereka mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Mulai dari mengenakan jaket pelampung, menyiapkan ponsel di tas anti air, hingga tak lupa Julian pun turut menyapa para pengikutnya melalui vlog pribadinya. Usai menyiapkan semuanya, perjalanan menuju ke Pulau Bahamas pun dilakukan. Dalam perjalanan itu, mereka semua nampak bahagia, terutama Tessa yang untuk pertama kalinya mengarungi lautan bersama pacar barunya. Tak hanya itu, perjalanan juga sempat diwarnai dengan canda-candaan kecil. Tessa berulang kali menggoda Kaya dan menjodohkannya dengan Sander yang kebetulan berada di jet ski yang sama. Setibanya di Bahamas, mereka pun menikmati pemandangan pantai sembari berjemur dan melepas lelah dari perjalanan tadi. Tidak seperti Tessa dan Julian yang nampak begitu mesra, Kaya dan Sander justru masih nampak canggung. Meski akhirnya, mereka pun mulai dekat setelah menceritakan kehidupannya masing-masing. Puas dengan berjemur, keempat pemuda itu pun langsung berenang di pantai dan menikmati keindahannya panorama bawah air di Pulau Bahamas. Uniknya, Kaya dan Sander yang semakin dekat dan mulai terbawa suasana, akhirnya tanpa ragu mengungkapkan perasaannya yang sama-sama suka satu sama lain. Merasa cukup dengan liburan kali ini, Kaya dan yang lainnya pun lalu memutuskan untuk kembali pulang ke Florida. Namun tidak seperti perjalanan sebelumnya. Kepulangan mereka kali ini diwarnai dengan aksi kebut-kebutan menggunakan jet ski. Julian memacu jet skinya dengan begitu kencang. Bahkan ia juga nekat tak mengenakan helm di kepalanya. Dan benar saja, petaka pun menghampiri pasangan muda-mudi itu. Jet ski yang melaju begitu kencang membuat Julian kesulitan untuk memegang kendali. Alhasil, ia dan Tessa pun terjatuh setelah jet ski mereka terjungkal usai menghantam ombak. Di waktu yang sama, kecelakaan yang dialami Julian dan Tessa sama sekali tak disadari oleh Sander dan Kaya. Keduanya justru asik saling pandang layaknya pasangan muda-mudi yang baru jadian. Dan naas bagi Julian, ia yang masih berusaha mencari keberadaan Tessa malah tertabrak oleh jet ski yang dikendarai oleh Sander. Alhasil, kecelakaan pun membuat pasangan itu terpental. Dalam insiden itu, Sander yang tak mengenakan helm mendapatkan luka yang cukup parah di kepalanya. Bahkan ia pun ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Lain halnya dengan Julian, ia yang sempat tergilas jet ski milik Sander, malah kini tak terlihat lagi batang hidungnya. Ia ditenggarai telah tenggelam usai tubuhnya hancur akibat insiden tadi. Kondisi juga semakin parah
karena ternyata jet ski yang saling bertabrakan tadi juga turun hancur. Kedua jet ski itu perlahan mulai tenggelam. Kini Tessa dan Kaya hanya bisa pasrah menantikan keajaiban yang mungkin saja bisa membawa mereka serta Sander keluar dari tengah lautan lepas. Menjelang petang, perasaan Kaya dan Tessa pun mulai dibuat tak karuan. Karena ternyata di sekitar mereka muncul seekor hiu yang terus mengintari lokasi tersebut. Namun di tengah keputusasaan mereka, sebuah kapal tiba-tiba melintas dari kejauhan. Seperti mendapat harapan baru, Kaya dan Tessa dengan sekuat tenaga berteriak meminta tolong dan terus melambaikan tangan mereka untuk menarik perhatian dari kapal tersebut. Keberuntungan agaknya masih berpihak pada mereka bertiga. Kapal yang dikemudikan oleh seorang awak itu ternyata mengetahui keberadaan Kaya dan yang lainnya. Dengan sigap nelayan itu pun langsung menghampiri mereka dan menaikkannya ke atas kapal. Di atas kapal, Kaya sempat menceritakan sekilas tentang kondisinya, termasuk kondisi Julian yang sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Mendengar penjelasan tersebut, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Ray itu lalu berinisiatif untuk mencari bantuan melalui radio di kapalnya. Sama halnya dengan Tessa, ia tak tega melihat kondisi Sander, lalu bergerak untuk mengambil air minum dari dalam kabin. Di luar dugaan, Tessa yang tadi berpamitan hanya mengambil air, ternyata tak kunjung kembali ke dek kapal. Alhasil, Kaya yang penasaran pun lalu berniat menyusul sahabatnya itu ke dalam kabin. Di dalam kabin, Kaya malah hanya menemukan Ray tanpa keberadaan Tessa di tempat itu. Nelayan itu mengatakan jika Tessa saat ini masih di toilet. Mendengar pengakuan Ray, Kaya pun langsung merasa lega, meski ia yang masih mengkhawatirkan luka benturan yang dialami oleh sahabatnya itu. Nah, obrolan ringan juga sempat dilakukan oleh Kaya dan Ray. Nelayan itu mengungkapkan bahwa lokasi kecelakaan tadi merupakan area dengan ombak dan angin yang begitu besar. Bahkan ia pun menyebutkan jika di tempat tadi sering dijumpai hiu buas yang biasa memangsa apa saja. Mendengar penjelasan tersebut, Kaya pun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ray. Karena tanpa kedatangan nelayan itu, maka ia dan teman-temannya pun mungkin saja tak akan bisa selamat. Namun di balik semua itu, kebaikan yang ditunjukkan Ray ternyata hanyalah topeng yang selama ini menutupi kebusukannya. Bak lepas dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Ray yang terlihat sangat ramah tiba-tiba membekap Kaya dengan obat bius hingga gadis itu pun terkapar tak berdaya. Saat tersadar, Kaya mendapati dirinya tengah berada di kabin bawah kapal bersama dengan Tessa. Ia lalu mencoba untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sayangnya, upaya itu jelas sulit untuk dilakukan, mengingat satu-satunya akses keluar telah dikunci oleh Ray. Ketakutan pun kian menjadi-jadi karena ternyata Tessa juga mendapati adanya goresan tulisan minta tolong yang ada di ranjang tempat tidurnya. Seolah menjelaskan bahwa sebelumnya juga telah ada orang lain yang bernasib sama seperti dirinya dan Kaya. Tak mau menyerah, Kaya sempat mencoba menggunakan benda apapun agar bisa membuka pintu di atas ruangan tersebut. Namun tak berapa lama, tiba-tiba muncul Ray yang datang hanya untuk memberi mereka makan dan minum. Tak terima dengan perlakuan yang didapatnya, Kaya mencoba untuk menanyakan nasibnya dan Tessa, termasuk alasan Ray menyekap mereka berdua. Namun tak ada kejelasan sedikit pun dari nelayan itu. Ray hanya berujar jika dirinya tak akan ragu untuk menyakiti mereka bila tak mau menuruti perintahnya. Nah, di sini anehnya, tidak seperti sosok penjahat yang lain. Ray malah menjanjikan datangnya dokter yang akan memeriksa kesehatan mereka semua, tak terkecuali dengan Sander. Ia juga turut mengingatkan Kaya untuk tidak mencoba melawannya, karena apapun upaya Kaya, jelas tak akan berhasil mengingat ia dan Tessa tengah berada di kapal nelayan itu. Di dek kapal, Sander yang masih terkapar ternyata dibiarkan begitu saja oleh Ray. Bahkan nelayan itu sempat-sempatnya memancing ikan dan menyantapnya seolah tak pernah mempedulikan keberadaan Sander yang sedang terluka parah. Sementara itu, harapan Kaya dan Tessa untuk selamat akhirnya mulai sedikit terlihat. Dari dalam kabinnya, Kaya sempat mendengar kedatangan kapal lain yang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja,
sebuah speedboat nampak mendekat ke arah kapal Ray. Namun anehnya, pria botak yang mengendarai speedboat itu malah berhenti di kejauhan dan memilih untuk menghampiri kapal Ray menggunakan perahu karet miliknya. Setibanya di kapal Ray, pria yang diketahui bernama Curtis itu ternyata adalah seorang dokter yang sebelumnya sempat dijanjikan akan datang ke kapal itu. Dengan cekatan, Curtis selalu mengecek sekilas kondisi Sander yang disebutnya akan segera membaik. Setelahnya, Ray dan Curtis lantas menuju ke kabin bawah untuk mengecek kondisi Tessa dan Kaya. Mendapati kemunculan dokter yang akan memeriksanya, Kaya yang sebelumnya sangat berontak akhirnya mulai luluh. Ia seakan dibuat bingung dengan sikap Ray yang terlihat galak. Namun di balik itu, masih ada kepedulian dengan memanggil dokter ke kapalnya. Tapi di luar dugaan, kedatangan Curtis ternyata bukanlah untuk mengobati Kaya dan yang lainnya. Melainkan dokter bedah itu datang justru untuk membeli organ dalam dari korban yang disekap Ray. Dalam pengakuannya, Curtis yang bekerja di salah satu rumah sakit besar di Miami telah mendapat banyak permintaan transparansi dari pasiennya yang rata-rata berasal dari kalangan konglomerat. Kondisi itulah yang membuat bisnis perdagangan manusia begitu menarik untuk dijalaninya. Mirisnya lagi, profesi Ray sebagai nelayan ternyata hanyalah kedoknya saja. Faktanya, yang selama ini ia tangkap bukanlah ikan, melainkan justru para turis dan pelancong yang berkeliaran di sekitar Bahamas. Seperti yang dilakukannya saat ini, di mana Sander dan Tessa juga turut ia jual pada Curtis, dengan masing-masing bayaran sebesar $5.000 atau masing-masing berjumlah 75 juta. Parahnya lagi, dokter bedah itu juga kembali memberi tugas pada Ray untuk menjemput calon korban yang lainnya, namun bukan turis seperti Tessa dan yang lainnya, melainkan targetnya kali ini adalah rombongan imigran gelap yang akan masuk perairan Amerika. Usai membicarakan bisnis mereka, proses operasi pun dilakukan kepada Sander dengan menggunakan peralatan ala kadarnya. Curtis mulai membedah tubuh bagian atas Sander dan mengambil liparnya. Sementara itu, Kaya yang masih berusaha keluar dari kabinnya harus mendapati fakta yang memilukan. Karena ternyata, ia malah bisa melihat langsung bagaimana proses operasi yang dilakukan Curtis kepada pacar barunya itu. Tak cukup sampai di situ. Jasad Sander yang sudah tak bernyawa juga dibuang begitu saja oleh Ray ke lautan. Seolah ia tak ingin ada jejak kematian di kapalnya, dengan menjadikan para korban sebagai santapan ikan hiu di perairan tersebut. Seperti sosok psikopat pada umumnya, Ray sama sekali tak merasa bersalah atas apa yang baru saja dilakukannya. Bahkan ia dengan santai membersihkan noda darah Sander yang tercecer di dek kapal. Sama halnya dengan Curtis, yang baru saja menghilangkan nyawa korbannya, malah berujar jika yang dilakukannya barusan bukanlah suatu kejahatan. Ia justru meyakini bila transparansi yang dilakukannya semata adalah untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Di waktu yang sama, Kaya tak mau pasrah dengan nasibnya seketika mendapat ide baru menjebol pintu lain yang berada di kabin tersebut. Ide itu muncul setelah menemukan adanya serpihan karat besi yang agaknya sempat dikerok oleh korban sebelumnya. Namun sayangnya, upaya tersebut tak bisa dilakukannya lama-lama, karena kemudian Ray dan Curtis kembali masuk ke kabin bawah. Curtis yang saat itu hendak membawa Tessa, ternyata menyempatkan untuk mengambil foto Kaya terlebih dahulu. Rupanya hal itu dilakukan sebagai bentuk promosi untuk menawarkan gadis tersebut ke calon pasien lainnya. Tak terima dengan perlakuan yang didapatnya, Kaya yang berontak lalu berusaha melawan Ray. Namun apalah daya, Ray yang lebih kekar jelas dengan mudah mengempaskan Kaya hingga terjatuh dan pingsan. Di kabin atas, perlakuan berbeda dilakukan oleh Curtis pada tubuh Tessa. Dokter bedah itu terlebih dahulu mengecek golongan darah calon korbannya tersebut. Sementara itu, Kaya yang sempat pingsan kini mulai terbangun dan tersadar. Ia yang mendapati dirinya tanpa pengawasan, lalu bergegas memulai upaya lagi untuk membuka paksa pintu keluar dari kabinnya. Meski harus berjibaku dengan semua karat di pintu kabin, namun akhirnya Kaya berhasil membuka pintu tersebut dan keluar dari kabin bawah untuk segera mencari keberadaan Tessa. Di saat yang bersamaan, Ray yang telah menyiapkan semua keperluan bedah kini membawa Tessa dan membaringkannya di ranjang operasi sama seperti yang sempat dilakukannya kepada Sander. Setelah semuanya siap,
Curtis pun mulai melakukan aksinya untuk membedah organ dalam Tessa. Sementara Ray memilih untuk kembali ke kabin dan menghitung uang bayaran yang ia terima dari hasil jualan korbannya tersebut. Nah, di sisi lain, Kaya yang berhasil keluar dari kabin bawah kini mulai menyusuri setiap sudut ruangan di kapal tersebut, termasuk ke ruangan kendali yang ada di sana. Di ruangan itulah, Kaya memanfaatkan radio untuk berkomunikasi dengan patroli laut. Namun tak banyak yang ia bicarakan dalam sambungan radio itu. Suara langkah kaki Ray yang mendekat ke arahnya telah memaksa Kaya untuk bersembunyi di ruangan yang lainnya. Dengan mengendap-endap, Kaya memasuki ruangan mesin yang kebetulan juga mengarah ke ruangan istirahat Ray. Di tempat itulah, gadis tersebut mulai melihat langsung bagaimana Curtis memulai menyiapkan tubuh Tessa untuk dioperasi. Tak ingin hal buruk menimpa sahabatnya itu, Kaya yang kalang kabut lalu mengambil beberapa benda di ruangan Ray untuk dijadikannya sebagai senjata. Dengan menggunakan tembakan panah ikan, Kaya berhasil melesatkan anak panah tepat ke arah Curtis. Namun upaya tersebut tak serta-merta membuat dokter itu menjadi tumbang, karena ternyata Curtis malah sempat memberikan perlawanan kepada Kaya yang kebetulan sedang melepaskan tali pengikat di tangan Tessa. Keributan pun terjadi, hingga akhirnya Curtis berhasil mereka bunuh setelah Tessa yang bangkit langsung menikam dokter itu menggunakan pisau bedah berulang kali. Mendengar adanya keributan di dek kapal, Ray yang penasaran lalu mendatangi tempat tersebut. Namun betapa terkejutnya Ray, karena ternyata yang didapatinya saat ini hanyalah tubuh Curtis yang sudah tidak bernyawa tanpa adanya Tessa di tempat itu. Menyadari bahwa mangsanya bisa saja kabur, Ray yang tak ingin kehilangan kedua gadis itu pun lalu menusuk perahu karet milik Curtis. Tujuannya sudah pasti agar tidak bisa digunakan oleh Kaya dan Tessa. Usai menggembosi perahu tersebut, Ray kemudian mengecek keadaan sekitar menggunakan lampu sorot di kapalnya. Dan terungkaplah bahwa saat ini kedua gadis tersebut tengah berenang menuju speedboat milik Curtis. Tak mau membuang waktunya, Ray lalu mencoba menghidupkan kapalnya untuk mendekat ke arah targetnya itu. Namun sial bagi Ray, mesin kapal yang seharusnya dalam kondisi prima ternyata malah tak kunjung hidup. Karena rupanya diam-diam Kaya telah menyabotase lebih dulu ketika ia bersembunyi di ruangan mesin tadi. Menyadari keberadaannya dan Tessa telah diketahui Ray, Kaya lalu dengan sekuat tenaga membawa sahabatnya itu berenang menuju ke kapal Curtis. Namun tidak dengan Tessa sendiri. Ia menyadari dirinya hanyalah menjadi beban dan akan menyulitkan Kaya saja. Ia pun meminta sahabatnya itu untuk meninggalkannya dan berenang sendiri ke kapal Curtis guna meminta bantuan. Meski awalnya enggan, namun Tessa yang terus memaksa, akhirnya mau tak mau Kaya pun meninggalkan sahabatnya itu terombang-ambing sendirian di tengah lautan lepas. Setelah berenang cukup jauh, Kaya akhirnya sampai di kapal milik Curtis. Ia pun segera menuju ke ruangan kendali untuk menghubungi pihak keamanan setempat. Namun lokasi Kaya yang tidak diketahui jelas membuat pihak keamanan pantai kesulitan untuk menemukan posisinya. Mau tak mau, ia pun harus membuat sinyal pertolongan menggunakan pemancar GPS yang ada di kapal tersebut. Sialnya, perangkat sinyal GPS yang ada di kapal itu juga ternyata dalam kondisi rusak. Tombol untuk mengaktifkannya tak berfungsi. Alhasil, Kaya pun harus menenggelamkannya ke laut agar bisa mengaktifkan perangkat GPS secara otomatis. Namun belum juga sempat keluar untuk membuang perangkat itu ke laut, Kaya tiba-tiba mendengar kedatangan sosok lain yang tak lain adalah Ray. Nelayan tersebut rupanya nekat berenang dari kapalnya menuju ke kapal Curtis hanya untuk menangkap Kaya. Tak mau mati konyol, Kaya yang mempersenjatai dirinya dengan pistol suar, lalu menyelinap ke ruangan lainnya seraya bersembunyi dari kejaran Ray. Namun sial bagi Kaya, ia yang saat itu terlalu fokus dengan keberadaan Ray malah tak menyadari jika nelayan itu malah sudah berada tepat di belakangnya. Alhasil, gadis itu pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Ray rupanya tak sekedar menangkap Kaya saja, tetapi nelayan itu juga turut menikam perut gadis tersebut hingga membuatnya tak berdaya. Sembari menahan luka tusukan di perutnya, Kaya mulai lemah lalu menyulurkan tangannya dan membelai wajah Ray seakan ada pesan terakhir
yang ingin ia sampaikan pada nelayan tersebut. Namun di luar dugaan, aksi tersebut ternyata hanyalah siasat dari Kaya saja. Karena tepat ketika perhatian Ray teralihkan, di saat itu juga Kaya menembak pistol suar tepat ke mulut nelayan itu. Alhasil, Ray pun kesakitan menahan ledakan peluru suar yang perlahan membuatnya meninggoy penuh luka bakar. Usai menghabisi Ray, Kaya yang mulai kehabisan darah, lalu dengan sisa-sisa tenaganya mencoba melemparkan pemancar GPS itu keluar kapal. Namun sial bagi Kaya, lemparannya yang lemah malah hanya membuat perangkat tersebut jatuh di ujung geladak kapal. Kini ia pun hanya bisa pasrah menantikan datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa menyelamatkan nyawanya. Keberuntungan agaknya masih berpihak kepada Kaya. Ombak yang besar ternyata membuat kapal terombang-ambing hingga menjatuhkan pemancar GPS ke laut. Alhasil, perangkat itu pun akhirnya bisa aktif secara otomatis. Keesokan harinya, apa yang diharapkan pun akhirnya terjadi. Tim polisi laut Amerika yang mendapat laporan dari penjaga pantai akhirnya berhasil menemukan posisi Kaya melalui sinyal GPS dari perangkat tadi. Gadis itu pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim medis menggunakan heli penyelamat. Tak jauh berbeda dengan Tessa, ia yang sempat kehilangan harapan untuk hidup, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Ia lalu dievakuasi menggunakan heli penyelamat menuju kembali ke Florida untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di akhir film, terlihat Kaya dan Tessa telah mendapatkan penanganan dari tim medis. Kedua gadis itu saling memandang satu sama lain, seolah perasaan lega dan bahagia terpancar jelas dari raut wajah mereka. Meski harus melalui perjuangan yang berat, namun Kaya dan Tessa akhirnya berhasil selamat dari aksi keji sindikat penjualan manusia berkat keberanian mereka, dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di situ saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.